Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama saya Dewi Rati sebagai host acara siang hari ini. Baik Mitra Buana dan pendengar, tema siang hari ini adalah tips aman terhindar dari demam berdarah dengue atau DBD. Ya, Mitra Buana dan pendengar, tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lpplbuanaasrisragen.com serta disiarkan melalui live IG @rssp Sragen atau IG-nya dari RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya, yaitu narasumber kita kali ini Dr. Istika Wulandari SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Nah, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Ya, selamat siang. Kabar baik ya hari ini? Alhamdulillah. Baru kali ini ketemu sama Bu Istika, Bu Dokter Istika ya. Dan Mitra Buana, untuk acara siang hari ini di talk show kesehatan ya, kami juga akan mempersilakan Anda Mitra Buana untuk bergabung bersama kami ya, untuk bergabung ataupun berinteraktif melalui line SMS ataupun WhatsApp di 082133950947 atau Anda juga bisa memberikan komen ya di Instagram atau IG-nya RSSP Sragen. Nah, siang hari ini mengenai tips aman terhindar dari demam berdarah dengue atau DBD, di mana memang memasuki musim penghujan seperti saat ini ya Bu Dokter, sangat banyak penyakit yang memungkinkan untuk berkembang bersamaan dengan tingginya curah hujan, dan salah satunya adalah demam berdarah dengue atau DBD ini ya Bu Dokter. Bahkan demam berdarah ini juga salah satu penyakit yang mampu menyebabkan kematian bagi penderitanya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter, seperti apa sih demam berdarah dengue atau DBD ini? Ya. Jadi kalau demam berdarah dengue atau DBD itu sering kita kenal dengan pasien panas 3 hari atau lebih, terus kemudian disebabkan karena nyamuk ya. Gitu. Itu sering kita terjadi di mana-mana. Kita juga banyak mendapatkan pasien tersebut, dan itu endemis di daerah kita. Jadi banyak sekali pasien yang dikirim ke RSSP ataupun rujukan-rujukan ya dari daerah dengan DBD. Itu. Kalau penyakit demam berdarah dengue sendiri adalah penyakit yang disebabkan karena virus ya, virus dengue. Biasanya ada serotype 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari virus dengue ini dia dibawa oleh nyamuk yang kita kenal dengan nyamuk Aedes aegypti. Iya. Nah, dari nyamuk itu kemudian menggigit penderita, kemudian selang masa inkubasi dia akan awalnya kalau kita kenal istilah ya, kalau orang Jawa bilang masuk angin ya, iya. Lemah, letih, lesu, terus kemudian demam seperti itu. Pusing, bahkan nyeri otot yang sangat gitu. Terus setelah itu hari ketiga kita cek lab, ternyata trombositnya turun, leukositnya turun. Terus kemudian tidak membaik dengan pengobatan apapun, karena seperti halnya infeksi viral, infeksi virus itu kan sebenarnya tidak ada obat yang spesifik yang kita berikan, jadi obat simptomatik saja. Kemudian dari virus itu dia sebenarnya self-limiting disease atau akan sembuh sendiri. Gitu. Jadi demam berdarah itu banyak ya ini
kadang-kadang orang ada yang, oh tetangga saya dok kena DBD enggak apa-apa tuh gitu, cuman panas-panas aja gitu, dirawat di puskesmas bisa sembuh. Tapi ada juga ya dok yang teman saudara saya atau tetangga saya dirawat sampai di rumah sakit masuk ICU seperti itu. Jadi range dengue ini sangat lebar ya. Kita kenal kalau di medis itu dibedakan jadi dengue fever dan demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever. Oh, gitu. Ada dua. Ada dua besar gitu. Makanya kita sebaiknya mengenal dari awal gitu. Mana sih yang dicurigai dengue fever atau demam berdarah, demam dengue saja atau demam berdarah dengue hemorrhagic fever gitu. Jadi kalau demam dengue biasanya keluhannya ringan saja ya. Jadi cuman lemes, panas, terus kemudian pusing gitu. Tapi dia tidak ada keluhan warning sign kalau kita bilang. Jadi kalau apa sih warning sign-nya dengue? Jadi demam berdarah yang harus dikhawatirkan itu tanda bahayanya apa gitu. Yang pertama warning sign dengue itu dia ada nyeri perut, mual, muntah, terus kemudian keringat dingin, bisa sampai shock. Terus kemudian terjadi efusi pleura itu biasanya dia akan sesek. Terus kemudian ascites perutnya membesar seperti itu. Yang demam berdarah dengue ini dia ada namanya kita sebut plasma leakage, jadi ada perembesan volume plasma sehingga kenapa sih dok kalau demam berdarah dengue minumnya harus banyak, harus dirawat di rumah sakit seperti itu karena kita khawatir demam berdarah itu ternyata tipe yang demam berdarah dengue hemorrhagic fever, bukan hanya dengue fever. Seperti itu. Berarti lebih ini berbahayanya yang dengue demam berdarah itu ya. Kalau demam dengue saja ringan saja biasanya kalau dites demam berdarah dia positif tapi gejalanya ringan saja, gitu. Masih bisa dirawat jalan, hematokrit tidak meningkat, tidak ada tanda bahaya, hanya pusing lemes-lemes aja seperti itu. Nah di sini Bu Dokter ada istilah epidemiologi dengue. Nah di Indonesia bahkan di Sragen seperti apa itu Bu Dokter? Iya, kalau di Sragen seperti yang tadi disebutkan bahwa demam berdarah dengue itu sekarang naik ya, apalagi ini memasuki musim penghujan. Betul. Gitu. Jadi kemarin sempat di area Sragen Barat, di Sumberlawang, Mondokan itu ada KLB yang puskesmasnya sampai penuh seperti itu karena dengue. Terus kemudian kita dari RSSP juga banyak sekali rujukan dengue dari puskesmas gitu. Jadi memang sekarang trennya sedang naik ya. Epidemiologi dengue dari tahun ke tahun, dari tahun 2000, dari semenjak sebelum COVID ya, 2019, 2020, 21, 22, 23 ini ya naik turun. Tapi yang jelas secara epidemiologi dengue ini stabil terus. Kalau dulu itu ketika musim kemarau kasusnya turun. Kalau sekarang mau musim kemarau mau musim penghujan kasusnya ada dan cenderungnya banyak, nggak ada. Kalau dulu dengue itu khas dengan musim penghujan. Iya betul. Sekarang semua musim hampir rata, tapi di musim penghujan memang dia lebih tinggi gitu. Dan tingkat epidemiologi itu dengue itu kan bisa menyerang ya usia dari anak-anak sampai dewasa. Biasanya paling sering usia 5 tahun lah sampai 40 tahunan, 50 tahunan itu masih banyak gitu. Terus dengue juga secara epidemiologi dia untuk tingkat kesakitan itu tinggi di usia paling tinggi itu usia 6 tahun sampai 14 tahun. Jadi fase anak-anak itu kalau kita secara statistik ya kita kaji itu paling sering terjadi di usia 6 sampai 14 tahun. Berarti usia anak-anak ya? Iya, karena anak-anak itu kan seperti kita tahu
istilahnya awareness dirinya kan masih kurang Iya, ya. betul. Suka main, suka mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi kayak tidak kenal tempat dan ini Iya. gitu. Kalau orang dewasa kan mungkin kalau untuk ke arah-arah ke daerah-daerah yang tempat-tempat yang mungkin- tempat-tempat yang mungkin ada nyamuk gitu kan dia akan pakai perlindungan atau ya tidak ke sana. Tapi kalau anak-anak kan malah kadang-kadang bebas gitu. aja hide and seek atau Iya. peta umpet di situ dan sebagainya, sehingga angka kejadiannya lebih tinggi gitu. Berarti ini Bu Dokter, kasus DBD, demam berdarah dengue ini perlu pencegahan ya? Ya, tentunya karena demam berdarah dengue ini kasusnya bisa dicegah sebenarnya. Jadi supaya kita menurunkan angka kesakitan. Jadi biar kalau sakit itu ya makin sedikit. Jadi tidak ketika merebak di satu kawasan terus hampir semuanya sakit di bersamaan seperti itu. Jadi nanti kalau seperti itu kan angka kesakitan meningkat, kemudian yang dirawat meningkat. Belum lagi nanti kalau dirawat otomatis produktivitasnya kan meningkat, apalagi yang dirawat anak-anak. Iya. Dirawat anak-anak satu yang sakit, yang nunggu semuanya seperti itu. Jadi biasanya memang kita selalu edukasi untuk ayo kita bareng-bareng melakukan pencegahan dengue supaya nggak banyak orang sakit gitu. Apalagi sampai sakitnya berat sehingga menimbulkan kematian. Jadi dengue ini bisa dicegah gitu supaya nggak banyak-banyak lah orang sakit ya. Gitu. Nah Bu Dokter, kalau di RSUD sendiri, di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro, biasanya ini pasien yang terkena atau gejala DB itu biasanya berapa hari masuk ke rumah sakit? Setelah berapa hari gitu? Biasanya pasien itu akan masuk ke rumah sakit setelah hari ketiga ya. Hari ketiga, jadi panas 1-3 hari, kemudian dicek darah, oh ternyata ada penurunan trombosit. Kemudian kita cek berkala serial, trombositnya makin turun di hari ke-5, ke-6 gitu. Bahkan ada kalau misalnya dengan pemberat atau penyakit lain jadi double infection, misalnya dengue dengan tifoid, dengue dengan pneumonia, dengue dengan yang lain, itu lebih berat lagi. Biasanya perawatannya jangka waktunya lama. Gitu. Tapi biasanya hari ketiga maka dia akan dirawat. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah ini Bu Dokter ya, sembari kita menunggu yang masuk melalui WhatsApp ataupun SMS ya, dan juga komen di IG. Nah ini mungkin lebih detail lagi bisa dijelaskan ciri-ciri atau gejala-gejala dari DB, biar masyarakat juga lebih tahu gitu, lebih aware. waspada lagi. Ya, baik. Jadi apabila nanti anak-anak itu demam 3 hari tidak membaik dengan obat, terus kemudian dia lemas, pusing. Kalau anak itu kita sebut layu ya, jadi layu, lemas, sulit makan, sulit minum, ada baiknya kemudian kita cek. Jadi tidak menunggu ada bintik-bintik baru dicek. Sebaiknya 3 hari dicek, karena apa? Kita sedang endemi gitu. Jadi memang endemis dengue sebaiknya seperti itu, karena kita cek lebih awal, treatment lebih awal, intake cairan lebih banyak dari awal, itu akan mengurangi tingkat keparahan dari penyakit, kemudian akan meningkatkan keefektivitasan dari terapi kita. Lebih awal lebih baik. Awalnya berapa lama dok? Hari ketiga. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti itu hari ketiga mending cek. Gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kan mungkin kita nggak batuk kok, nggak pilek kok gitu. Tapi ketika ditambah dengan tetangga kita ada yang dengue, saudara kita ada yang dengue, berarti sebenarnya nyamuk dengue Aedes aegypti yang membawa dengue itu ada di lingkungan kita. Itu tinggal cap cip aja nanti itu yang kena siapa, ya, terus gitu. kemudian imunitasnya seperti apa. Karena penyakit dengue itu terjadi dari 3 komponen kan. Satu memang ada komponen penyakitnya, dengue yang dibawa oleh
nyamuk ya. Ada den 1, den 2, den 3. Ini den yang mana nih yang memang tingkat virulensinya atau keganasannya lebih atau tidak. Iya. Terus yang kedua faktor lingkungannya bersih atau tidak, banyak nyamuk atau tidak. Nanti jangan-jangan lingkungannya singup, Lembab banyak gitu. genangan air, terus kemudian cahaya nggak masuk, udara nggak masuk, nyamuk seneng banget tuh di situ, Iya. gerombolan gitu. Terus kemudian yang ketiga dari faktor kitanya gitu. Kalau kitanya lagi nggak fit, otomatis satu digigit sekali mungkin kita masih bisa masih bisa melawan imunitas kita. Iya. Tapi kalau misalnya banyak, imunitas kita akan kalah, leukosit kita akan turun. Kalau leukosit kita turun, wah tentaranya nggak ada nih buat perang nih gitu. Makanya terus akhirnya lama-lama lemes, terus jatuh sakit, nggak mau makan. Biasanya anak-anak tuh kalau sakit, ciri utamanya adalah biasanya dia nggak mau makan. Gitu, iya, betul. Gitu, ya kan? Iya. Nah ini nanti masih balik lagi ya Mitra Buana, masih di talk show kesehatan bersama dengan RSUD, dan tema kita siang hari ini adalah tips aman terhindar dari demam berdarah dengue atau DBD ya, bersama dengan Dr. Istika Wulandari, dokter spesialis anak. Baik, nanti seperti apa update strategi pencegahan dengue yang terintegrasi, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Dokter ya. Dan sebelum kita memasuki untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Dewi Ratih masih menemani Anda. Iya Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, dan masih bersama saya Dewi Ratih dan juga narasumber kita Dr. Istika Wulandari SPA, dokter spesialis anak ya. Dan tema kita siang hari ini adalah tips aman terhindar dari demam berdarah dengue atau DBD. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Dokter ya, beberapa hal gejala-gejala ataupun ciri-ciri dari DBD, kemudian juga ada jenis-jenis dari demam berdarah atau DBD ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter, dan memang ya di musim penghujan seperti saat ini intensitas hujan yang semakin tinggi. Nah, ini bisa mengakibatkan ataupun memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang merupakan nyamuk yang membawa virus demam berdarah itu ya Bu Dokter ya. Dan tadi juga dijelaskan oleh Bu Dokter seperti apa epidemiologi dengue di Indonesia bahkan di Kabupaten Sragen itu sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya Mitra Buana dan pendengar ya, seperti Dewi sampaikan, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp ya di 082 133 950 947, atau bisa juga melalui komen di IG atau Instagram ya, yaitu Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Dokter, ternyata di IG juga sudah ada, melalui WA juga ada. Nah ini ya, sebelum kita lanjut, seperti apa update strategi pencegahan dengue yang terintegrasi yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Dokter. Nah ini kita ke pertanyaan ya dari Mitra Buana. Nah ini Bu Dokter, dari WhatsAppnya Buana Asri. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya, selamat siang juga. Saya Ian di Karangmalang. Dok, perbedaan demam berdarah dengan cikungunya itu seperti apa ya? Lalu pertolongan pertama pada diri yang terkena itu bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi demam berdarah dengan cikungunya itu pada awalnya hampir sama. Secara klinis dia akan demam, kemudian nyeri otot, pusing, terus kemudian lemas seperti itu. Tapi perbedaan yang pasti itu adalah ketika demam berdarah itu lebih ke lemes dan pusing. Kalau cikungunya itu dia khas banget ada nyeri sendi. Jadi sendi-sendinya itu sakit banget, keju kemeng banget
kalau orang bilang ngetok dok gitu. Jadi sampai ngetok terus kemudian biasanya terjadi gangguan fungsi dari sendi. Jadi misalnya ketika megang dia nggak bisa megang dengan baik, bahkan ada yang misalnya sendi-sendi besar yang terkena, dia akan kesulitan untuk berdiri dan berjalan, nyeri banget. Itu khasnya cikungunya. Kalau untuk pemeriksaannya ya sama. Hari ketiga mulainya dia ketika di lab leukosit akan turun, trombositnya juga akan turun, hampir sama. Kemudian kalau pemeriksaan cikungunya tidak ada pemeriksaan khusus seperti imunoglobulin dengue, IG dengue, IgG dan IgM. Tapi cikungunya itu tidak terlalu berbahaya ya kalau cikungunya. Kalau untuk pengobatannya, kalau demam dengue itu sebenarnya suportif saja. Misalnya pusing diberi obat pusing, kemudian panas dikasih obat panas. Kemudian kalau cikungunya tentunya selain obat pusing sama panas, biasanya kita kasih anti nyeri. Gitu. Karena nyerinya luar biasa, kita beri anti inflamasi non steroid biasanya. Nanti setelah masa kritisnya selesai, biasanya kan masa untuk penyakitnya itu sampai 1 sampai 7 hari, setelah itu penyembuhan. Setelah itu dia akan bisa beraktivitas secara normal. Tapi yang perlu digarisbawahi, kembali ke awal, dengue itu ada 2 macam. Demam berdarah dengue dan demam dengue. Kalau demam berdarah dengue itu yang terjadi plasma leakage atau perembesan cairan. Makanya terapi utama dari demam berdarah dengue adalah cairan. Biasanya nanti ketika pasien itu periksa ke rumah sakit akan dibedakan mana ini demam dengue, mana yang demam berdarah dengue. Kalau pasien tidak ada tanda gejala warning sign atau tanda bahaya, biasanya trombosit masih di atas 100, klinis masih bisa minum, seperti itu pasien akan dirawat jalan. Kemudian disarankan untuk cek darah setiap hari. Tapi kalau ada tanda bahaya, nyeri perut, mual, muntah, diare, kemudian ada penyakit yang lain, susah minum, terutama kalau anak-anak, karena anak-anak tuh tadi kalau sakit nggak mau ngapa-ngapain, susah untuk intake. Nah, kalau yang seperti itu tentunya akan dirawat inap. Dan dirawat inap untuk obat-obatannya suportif saja. Jadi anti nyeri, anti piretik atau untuk obat panas, anti mual, seperti itu. Kemudian nanti setelahnya kalau misalnya dia perembesan plasmanya banyak, tensinya turun, kemudian kita cek berkala hematokritnya naik, otomatis kebutuhan cairan kita akan tingkatkan lagi, bisa lewat infus atau lewat minum, seperti itu. Jadi sarannya penyakit virus apapun kalau anak-anak itu rutin anaknya dirayu untuk minum seperti itu. Karena kalau khusus ya untuk demam berdarah atau penyakit-penyakit lainnya pada anak, ketika anak itu komposisi tubuhnya kebanyakan air. Jadi ketika dia dehidrasi, kurang minum, maka keseimbangannya akan sangat terganggu. Gitu. Jadi kadang-kadang anak itu pernah kan punya anak yang GTM gak makan berhari-hari. Ya dia main-main aja tuh, lari-lari aja tuh gitu. Tapi beda dengan anak yang dia muntah, diare, cairan tubuhnya berkurang drastis, maka dia akan lemes, nggak mau bangun, ngelemprek ya. Itu. Maka dari itu sarannya adalah kalau udah kena demam berdarah, 1 cek, 2 pastikan hidrasi cairan itu banyak gitu. 3 obat-obatan simptomatis. 4 tadi ya nanti mungkin ada suplemen atau apa namanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Iya, untuk Ian yang ada di Karangmalang ya sudah dijawab sama Bu Dokter perbedaan antara cikungunya dan demam berdarah dengue itu tadi. Ternyata ini perbedaannya di nyerinya itu tadi ya Bu Dokter ya. Hampir sama sih sebenarnya gejalanya. Cuma perbedaannya ada di rasa nyerinya itu tadi. Nah, ini kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram ya ini, dari Abidah Najlas. Nah, ini
Dok, di rumah saya sudah tidak ada genangan air dan sarang nyamuk lainnya, tapi kenapa anak saya tetap hasil labnya kata dokter kena DBD ya? Ya, jadi demam berdarah dengue ini unik ya, karena dia dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, beda dengan nyamuk Anopheles atau yang lain. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini bisa dibilang nyamuk elit ya. Kadang-kadang dia kebanyakan ini sukanya di air bersih. Jadi mungkin di kamar mandi, di bak mandi kita yang bersih gitu. Terus kemudian di tempat-tempat penampungan air yang bersih. Itu kalau tidak ditutup, nah nyamuknya bertelur di situ, kemudian berkembang biak di situ. Sehingga walaupun tidak ada genangan air, kita sudah berusaha membersihkan. Ya memang kalau nyamuk Aedes aegypti Dimanapun tempatnya dan dia elit banget tuh, sukanya di tempat-tempat yang airnya yang bersih. Kalau untuk biasanya kalau untuk tempat-tempat yang kotor itu kita kenal nyamuk Anopheles yang menularkan malaria. Iya, oh gitu. Beda lagi. Iya itu ya, buat akun yang ini dikasih nama Abidah Najlas, ini sudah dijelaskan sama Bu Dokter ya. Dan ini untuk selanjutnya Bu Dokter masih ada lagi dari akun Delia. Dok, saya sering dengar katanya pas sakit DB harus banyak-banyak minum jus jambu biji. Memang itu beneran berpengaruh ya Dok? Ya, kalau untuk jambu biji sendiri pernah memang ada penelitian bahwa jus jambu, ekstrak dari jambu itu kaya akan vitamin C. Nah, dia akan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi harapannya sebenarnya bukan menaikkan trombosit dalam tanda kutip, tapi dia menaikkan kekebalan. Oh, gitu. Ketika kekebalannya naik, virusnya akan turun, tingkat keparahannya turun, maka trombosit turunnya itu akan ikut naik stop juga? gitu, stop kemudian akan naik sendiri. Jadi sebenarnya trombosit turun itu karena dia berusaha untuk menutup bocor-bocornya itu. Karena dengue itu sebenarnya adalah perembesan ya, jadi plasma. Jadi pembuluh darah kita itu antar selnya itu dia akan meregang karena virusnya itu, karena proses inflamasinya. Kemudian cairannya bocor. Nah, cairannya bocor itu, trombositnya dia dipakai tuh untuk nutupin bocor-bocor itu. Jadi dia nempel di dinding pembuluh darah sehingga trombosit yang beredar kesannya turun gitu karena kepake gitu. Nah, begitu setelah permeabilitas kapiler atau rembesannya itu sudah tidak ada karena virusnya sudah turun, maka trombositnya ya dia akan balik normal sendiri. Jadi sebenarnya tidak menaikkan trombosit dalam tanda kutip, tapi untuk kekebalan tubuhnya. Gitu. Ternyata seperti itu ya. Berarti ini kita selama ini salah dong. Sebenarnya hanya masalah mindset ya itu. Gitu. Tapi kalau kegunaannya kan hasil endingnya sebenarnya sama. Dalam arti itu suplemen untuk membantu percepatan penyembuhan ya. Gitu. Jadi bisa sangat dianjurkan untuk kita mengkonsumsi suplemen. Tapi tadi yang disarankan yang utama adalah ketika demam berdarah itu dia akan self limiting disease, dia akan sembuh sendiri dalam waktu kurun 7 hari. Tapi sembuhnya itu melewati angka kesakitan yang biasa atau parah banget. Istilahnya dia akan sembuh dalam 7 hari, tapi sembuhnya itu melalui rawat jalan di rumah atau dirawat di bangsal atau sampai masuk ke ICU seperti itu. Jadi dia akan sembuh, tapi paling tidak kita mengurangi tingkat keparahan penyakit. Kalaupun kena sakit, ya harapannya istilahnya sakit biasa, cukup dengan istirahat, dengan minum banyak gitu. Dia akan membaik. Atau kalau enggak ya sakit aja hanya dengan infus saja, nggak perlu sampai masuk ICU dan berdarah-darah. Harapannya seperti itu. Iya, ini untuk akun Delia sudah dijawab sama Bu Dokter ya, semoga bisa membantu. Lanjut lagi, ini ada akun Hilda Aulia. Nah, ini terkait vaksin dengue, di mana kita bisa mendapatkannya dan kira-kira berapa kisaran harganya ya Dok? Ada ya Bu Dokter vaksin untuk DB? Ada. Oh gitu.
Gitu. Berarti ini sekalian ya tadi tips terintegrasi ya. Jadi sebenarnya pencegahan dengue yang marak sekarang itu ada banyak gitu. Salah satunya yang pertama kita kenal luas 3M+, mengubur, membersihkan, terus kemudian yang kedua kita kenal teknologi nyamuk Wolbachia. Jadi dia ada bakteri Wolbachia yang disuntikan ke nyamuk Aedes aegypti supaya dia merusak struktur virus dengue. Jadi sekali nyamuk itu dia terinfeksi dengue, dia akan membawa dan menularkan itu 7 turunan gitu. Makanya dikasih bakteri Wolbachia itu supaya nanti setelahnya turunannya itu tidak membawa dengue, jadi sudah tidak menularkan. Itu yang teknologi yang dikembangkan di Jogja dan sekarang mulai di pilot project oleh Kemenkes ya, di Jakarta, Bali dan banyak gitu. Terus yang selanjutnya adalah yaitu vaksinasi gitu. Jadi sekarang dikembangkan memang vaksin dengue. Vaksin dengue ini baru-baru ini ya diluncurkan 2023 dan vaksin ini diklaim efektif untuk menurunkan angka kesakitan dengue dan menurunkan tingkat keparahan gitu. Jadi kalaupun tergigit nyamuk dia tidak menimbulkan kesakitan yang berat seperti itu. Itu untuk vaksin dengue-nya. Gitu. Ini sudah dipakai luas ya sekarang. Kalau untuk daerah-daerah endemis sudah dipakai. Kalau yang pilot project kayaknya di Kalimantan Selatan mungkin ya, di Kalimantan itu ada yang di pilot project untuk vaksinasi dengue karena di sana tingkat kematian dengue-nya tinggi. Gitu. Kalau di Sragen sendiri Bu Dokter? Kalau di Sragen sendiri sejauh ini saya tahu ada 1 kematian ya, tapi kalau angka kesakitannya cukup tinggi juga gitu. Sampai Februari 40 lebih ya angka kesakitan dengue, itu belum laporan yang baru seperti itu. Kalau vaksinnya sendiri di Sragen sudah ada? Vaksinnya sendiri di Sragen kalau di RSSP pada intinya kita membuka layanan vaksin untuk dengue gitu dan juga vaksin-vaksin yang lain. Tapi memang pelayanannya itu nanti dengan perjanjian seperti itu. Kalau vaksin dengue untuk kisaran harganya sekitaran 950.000. Itu vaksinnya saja, nanti belum dengan pemeriksaan ya. Gitu. Karena vaksin dengue ini kan memang untuk pembiayaan mandiri, jadi bukan berarti nggak bisa di cover dong sama BPJS? Enggak gitu. Jadi imunisasi itu sebenarnya untuk yang wajib itu kan sudah di cover dari pemerintah ya, lewat puskesmas dan lain-lain. Kalau imunisasi tambahan memang kita sarankan untuk mandiri gitu. Karena dengan perlindungan yang maksimal kita vaksinasi, angka kesakitan menurun, jadi divaksinasi setelahnya kan terlindungi. Jadi harapannya kalau kegigit nyamuk tidak sampai harus rawat inap atau sampai sakit berat. Gitu. Iya. Ini Bu Dokter ada lagi yang masuk ke WA-nya Bu Ana Asri ya. Selamat siang, saya Indra di Sragen. Ya, selamat siang juga. Dok, selama ini yang banyak tertular dari daerah mana saja ya dok? Dan sepengetahuan dokter kasus DB ini sudah ada tindakan penyuluhan belum dari dinas? Terima kasih. Ya, kalau untuk demam berdarah kita endemis ya, jadi hampir di semua kecamatan ada gitu. Tapi memang kalau dari Sragen, kalau dari RSSP biasanya memang dari arah Sragen, dari kota Sragen sendiri, terus kemudian biasanya rujukan dari Tangen, Jenar, Mondokan, seperti itu. Banyak yang dirujuk ke RSSP. Terus untuk tindakan penyuluhan, setahu saya dari puskesmas pastinya ada ya penyuluhan untuk jentik nyamuk, terus kemudian fogging dan
penyuluhan oleh puskesmas ya. Karena kalau dari dinas kan ujung tombaknya mesti dari program dari puskesmas masing-masing. Dan biasanya ketika kita punya pasien demam berdarah dimanapun, di rumah sakit negeri maupun swasta atau di puskesmas, kita selalu menulis surat laporan. Sehingga nanti kita laporkan ke DKK, nanti DKK dia akan membuat peta. Peta, oh mana yang paling banyak, kemudian nantinya akan dilakukan mungkin tindakan yang lebih atau fogging dari dinas seperti itu. Gitu ya. Iya, terima kasih Bu Dokter. Mungkin ini bisa dijelaskan juga seperti apa langkah-langkah untuk pencegahan DB sekaligus untuk closing statement siang hari ini Bu Dokter. Ya, jadi langkah-langkah pencegahan dengue yang harus kita lakukan, satu dari diri kita sendiri, kita pastikan diri kita sendiri kita sehat, kemudian anak-anak juga sehat dalam kondisi prima, gizinya baik gitu. Jangan sampai ya anak-anak kita stunting gitu. Pesan khusus dari dokter anak. Jadi dari kita sendiri kita jaga anak-anak kita supaya gizinya baik. Harapannya ketika gizinya baik, imunitasnya baik. Gitu. Terus yang kedua kita tingkatkan lagi 3M+. Itu sangat efektif sekali untuk pencegahan dengue. Kita harus mengubur ya, terus kemudian menguras, terus menutup, terus jangan lupa kalau anak-anak apalagi kalau misalnya dia suka main ke area-area yang kita mungkin tidak bisa jangkau, itu sebaiknya dipakaikan lotion nyamuk gitu. Karena kita tidak tahu anak itu misalnya ketika sakit dengue itu memang kenanya di rumah atau di sekolahan atau di tempat bermain itu. Terus selanjutnya jangan lupa kita sarankan untuk vaksinasi dengue. Gitu. Itu aja Bu Dokter. Ya. Oke. Ya Mitra Buana dan pendengarnya itu tadi sekaligus closing statement ya dari Bu Dokter, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan demam berdarah dengue atau DBD ya. Jadi dengan mengetahui dan menjalankan beberapa langkah-langkah tersebut, nah ini diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan paparan demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga kita tetap waspada untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jadi jaga kesehatan selama menjalankan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan. Seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, untuk anak-anak yang mungkin mereka bebas ya mau beraktivitas apa saja, kalaupun kita tahu, nah ini kita sebaiknya memakaikan lotion anti nyamuk gitu ya, biar mereka juga tetap aman gitu ya Bu Dokter. Aman, terlindungi. Iya. Terima kasih Bu Dokter penjelasannya siang hari ini mengenai tips ya agar terhindar dari demam berdarah atau dengue demam berdarah dengue yang sudah disampaikan siang hari ini. Dan untuk Mitra Buana yang sudah bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp dan juga melalui komen di IG, nah terima kasih ya sudah berinteraktif bersama kami. Nah mudah-mudahan Bu Dokter lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas kehadirannya Bu Dokter. Dan Mitra Buana serta saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen dengan tema tips aman terhindar dari demam berdarah dengue atau DBD yang menghadirkan narasumber Dr. Istika Wulan dari SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Sragen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatian Anda. Selamat siang.